Di pertemuan ke-14 pada mata kuliah Statistika Probabilitas dan SPSS ini, saya akan membahas materi baru, yaitu tentang analisis regresi linier berganda. Nah, khusus untuk materi analisis regresi linier berganda, di sini karena materinya banyak, ya, dan kemudian untuk langkah perhitungannya juga banyak dan kompleks. Jadi nanti untuk materi ini akan saya bagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu di pertemuan ke-14 dan di pertemuan ke-15. Nah, sebelum saya mulai, jadi nanti tujuan pembelajaran kita pada 2 kali pertemuan ini ya, jadi di pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15 adalah di sini kita akan belajar tentang apa itu analisis regresi linier berganda yang merupakan kelanjutan dari analisis deskriptif. Ya, jadi analisis deskriptif itu adalah analisis yang paling sederhana atau yang paling awal ketika kita mau mengolah data kita dengan SPSS, sementara nanti lanjutannya ada yang namanya analisis regresi linier berganda. Dan untuk materi analisis regresi linier berganda di 2 kali pertemuan ini, jadi nanti kurang lebihnya ada sangkut pautnya dengan materi teori kita, yaitu tentang variabel penelitian, kemudian tentang data, ya, kemudian tentang distribusi normal, kemudian tentang populasi dan sampel, ya, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan ke materinya. Jadi di sini nanti sebelum masuk ke materi tentang analisis regresi linier berganda, saya berikan sedikit tambahan untuk analisis deskriptif yang kemarin. Jadi kemarin ketika kita membahas analisis deskriptif, itu saya sudah bahas tentang mean, median, modus, kemudian cara membaca grafik penyebaran data, dan lain sebagainya. Nah, di sini akan saya tambahkan satu lagi materi, yaitu tentang distribusi normal. Nah, apa itu distribusi normal data? Jadi yang maksudnya data berdistribusi normal itu adalah kondisi datanya itu valid atau sesuai dengan range keadaannya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Saya punya 10 data. Nah, ke 10 data itu berupa data angka, dan angkanya itu puluhan dan ratusan. Itu dinamakan distribusinya itu normal. Kenapa? Karena range datanya itu tidak terlalu jauh, dari puluhan ke ratusan. Ya, itu yang dinamakan data itu distribusinya normal. Nah, sementara kalau namanya datanya distribusinya tidak normal, itu misalnya saya punya 10 data, kemudian data pertama itu satuan, kemudian data selanjutnya itu tiba-tiba jutaan, kemudian naik lagi ke triliun, anjlok lagi ke data puluhan. Nah, itu yang dinamakan datanya distribusinya tidak normal. Ya, kenapa distribusinya tidak normal? Karena range atau jangkauan datanya itu terlalu jauh. Dari angka satuan ke angka jutaan, itu selisihnya sangat jauh sekali. Apalagi dari angka puluhan ke triliun. Ya, itu yang dinamakan datanya tidak berdistribusi normal. Nah, ketika nanti Anda sudah mengolah data dengan menggunakan analisis deskriptif, di situ sebenarnya kita bisa melihat data itu berdistribusi normal atau tidak dengan yang namanya angka skewness dan kurtosis.
Nah, apa itu angka skewness dan kurtosis? Jadi di sini saya sudah berikan contohnya ya. Jadi screenshot contoh output tentang skewness dan kurtosis. Bisa Anda simak. Ya, jadi di sini setiap angka skewness dan setiap angka kurtosis itu ada nilai penyimpangan dari skewness dan penyimpangan dari kurtosis atau nilai SE atau nilai standar error-nya. Nah, di sini kenapa ada 3 angka? Ya, jadi di sini setiap variabel penelitian mempunyai angka skewness dan kurtosis sendiri-sendiri. Ya, jadi di perhitungan SPSS ini sangat detail ya untuk per variabel. Dia punya angka skewness dan kurtosis sendiri-sendiri. Nah, dari data ini kira-kira untuk setiap variabel penelitian, jadi per variabel ya, bukan variabel yang digabung, kita bisa melihat apakah angka skewness dan kurtosisnya itu mencerminkan distribusi normal atau tidak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya adalah di bagian ini. Ya. 95% confidence interval, ya, itu adalah skewness statistik atau kurtosis statistik plus minus 1,96 dikali SE dari skewness atau SE dari kurtosis. Nah, apa itu 95% confidence interval? Nah, jadi di sini 95% confidence interval atau yang disingkat CI adalah derajat kepercayaan terhadap data sebesar 95%. Di sini sambil saya catat note-nya ya di bagian bawah. Nah, apa itu derajat kepercayaan terhadap data sebesar 95%? Jadi, anggapannya seperti ini. Kalau kita sebagai seorang peneliti, harapannya adalah 100% data kita itu betul semua atau valid semua. Dalam artian tidak ada salah input, tidak ada salah ketik, tidak ada salah data, betul cara mengolahnya, dan sebagainya. Ya, itu secara logika pasti kita mengharapkan data yang perfect seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata data kita itu misalnya nih pakai data sekunder dari laporan yang sudah ada di perusahaan, kemudian kita ambil datanya. Nah, berdasarkan laporan itu pasti mau tidak mau kita percaya, oh laporannya itu sudah betul, ya sudah sesuai dengan kondisi dan sebagainya. Padahal bisa saja data tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Bisa saja. Atau bisa, misalnya nih, kalian melakukan pengumpulan data dengan data primer. Nah, bisa aja jawaban yang diberikan itu adalah jawaban yang asal jawab. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya, walaupun ketika kita memilih dengan pengumpulan data sekunder, karena itu sudah ada rekam jejak datanya, mau tidak mau kita tinggal ngambil dan harus percaya bahwa datanya itu benar. Tapi tetap saja secara default SPSS atau sesuai standar di software SPSS adalah tidak mungkin ya 100% itu datanya valid semua. Nah, makanya di sini yang dijadikan default adalah
derajat kepercayaan terhadap data itu sebesar 95%. Nah, kalau begitu 5%-nya kemana, Bu? Didiskon atau gimana? Jadi 5%-nya itu adalah toleransi terhadap kesalahan data. Ya, jadi ibaratnya 5%-nya itu adalah sisi toleransinya. Nah, berarti di sini semakin tinggi derajat kepercayaan atau nilai CI, maka semakin bagus dan semakin kecil kesalahan data. Berarti kalau derajat CI-nya sampai 99%, berarti toleransi kesalahannya hanya 1%. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tahu apa arti 95% confidence interval, kita mau tahu perhitungan skewness atau kurtosisnya seperti apa. Nah, jadi di sini nanti toleransi kesalahan 5% itu misalnya terjadi seperti ini. Memang betul-betul data kita tuh ada yang range-nya terlalu jauh. Misalnya nih, 10 data, puluhan, ratusan, ribuan, tiba-tiba ada satu data yang puluhan juta atau ada yang ratusan juta. Ternyata memang kondisi sebenarnya seperti itu. Nah, walaupun di situ dianggap tidak normal, ya kok tiba-tiba ada range-nya yang terlalu jauh ya. Tapi karena kita menggunakan 95% confidence interval, berarti masih dianggap 5% itu adalah toleransi ketika ada range data yang terlalu jauh atau yang terkesan tidak normal. Nah, kemudian cara membaca untuk skewness dan kurtosisnya seperti apa? Jadi misalnya di sini. Ya. Sebagai contoh, jika skewness-nya itu adalah minus 0,339 dan nilai simpangannya adalah 0,388, berarti cara menghitungnya minus 0,339 plus minus 1,96 dikali 0,388. Kalau sudah Anda kalikan, hasilnya 0,761. Nah, di sini yang menghitung pertama adalah minus 0,339 dikurangi 0,761 dan minus 0,339 ditambah 0,761. Kalau sudah silahkan Anda jumlah. Hasilnya adalah minus 1,1 dan 0,422. Nah, kemudian kalau digambar kurang lebihnya itu titiknya di antara ini dan ini. Nah, jadi di sini salah satu melihat data normal adalah ketika dia melewati titik 0, ya titik pusat itu kan titik 0. Ya, kalau dia melewati titik 0, biasanya data itu akan berdistribusi normal. Kenapa? Karena kalau anggapannya melewati titik 0 itu datanya akan lurus ya, jadi tidak meleset ke kiri atau tidak meleset ke kanan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Karena dia melewati titik pusat atau melewati titik 0. Nah, kemudian bagaimana kalau membaca untuk yang nilai kurtosis? Sama, untuk membaca yang nilai kurtosis, caranya seperti tadi juga sama. Ya. Dihitung nilai statistiknya. Jadi di sini nilai kurtosisnya adalah 0,705. Kemudian simpangannya adalah 0,759. Di sini kita hitung 1,96 dikali 0,759 hasilnya adalah 1,488. Kemudian di plus minus dengan 0,705. Nah, hasilnya di sini adalah minus 0,7
dan 2,1. Nah, dia lagi-lagi melewati titik 0 ya. Berarti di sini datanya masih tergolong normal. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk pembacaan data berdistribusi normal dari analisis deskriptif ya untuk nilai skewness dan kurtosis. Nah, kemudian akan saya lanjutkan ke materi analisis regresi linier berganda. Nah, kalau di sini ada pertanyaan nih, Bu, kenapa kok judulnya statistik deskriptif dan regresi linier berganda? Ya, bukannya statistik deskriptif itu sudah dibahas di minggu lalu. Jadi di sini jawabannya adalah statistik deskriptif dan regresi linier berganda itu adalah satu kesatuan atau satu paket. Jadi sebelum Anda melakukan pengolahan atau perhitungan dengan regresi linier berganda, Anda mengawali semuanya dengan statistik deskriptif. Ya. Nah, kalau sudah ketika nanti Anda masuk ke analisis regresi linier berganda, apakah langsung seperti statistik deskriptif? Ya, langsung hitung data, ngolah data, dan sebagainya. Apakah seperti itu? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya. Jadi jawabannya adalah di sini ya tidak bisa kita langsung mengolah dengan analisis regresi linier berganda karena untuk regresi linier pun ada beberapa tahap yang harus dilewati. Oke, kalau begitu apa saja tahapan regresi linier berganda yang harus kita buat? Nah, jadi di sini langsung saya kasih contoh untuk pengaplikasiannya aja. Nah, di sini berikut ini kita akan menguji pengaruh variabel A, B, C, D, dan E terhadap variabel F. Dan di sini data untuk variabel A, B, C, D, E, dan F adalah sebagai berikut. Ya. Di sini sudah ada contoh datanya. Jadi di sini saya punya 20 data dan berarti saya punya 6 ya, 6 variabel penelitian. Nah, apa langkah pertama sebelum Anda masuk ke analisis regresi linier berganda? Jadi langkah pertamanya adalah Anda menggambar kerangka pemikiran. Ya. Nah, jadi kerangka pemikiran ini kalau di materi teori kemarin itu adalah permodelan ketika Anda menghubungkan variabel penelitian. Apakah itu independen dan dependen, apakah ada intervening dan moderasinya. Nah, itu yang dinamakan kerangka pemikiran. Jadi, sembari saya tuliskan ya, tahapan melakukan analisis regresi linier berganda. Jadi yang pertama adalah gambarlah kerangka pemikiran. Berarti kalau gambarnya itu seperti itu, berarti yang di sebelah sini adalah independen, A, B, C, D, E, dan F itu adalah dependen. Berarti di sini ada 5 variabel independen dan ada 1 variabel dependen. Nah, kemudian yang kedua,
itu adalah menulis yang namanya hipotesis. Oke, jadi di sini saya tuliskan lagi langkah selanjutnya. Yang kedua adalah buatlah hipotesis penelitian. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan untuk hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis penelitian itu adalah suatu pernyataan yang menjadi keyakinan peneliti. Tapi, yang namanya hipotesis itu perlu diuji kebenarannya. Ya. Jadi, lawannya hipotesis itu adalah fakta. Kalau fakta, Anda tidak perlu lagi menguji kebenarannya. Sementara kalau hipotesis, karena itu adalah keyakinan dari peneliti, berarti perlu diuji kebenarannya. Contoh misalnya, kalau secara fakta, ya, kalau mahasiswa itu rajin mengikuti kuliah, kemudian rajin membuat tugas, kemudian dia mengikuti ujian dan sebagainya dengan tekun, secara logika atau secara faktanya pasti nilainya bagus. Ya. Akan tetapi, misal nih, salah seorang dari kalian membuat penelitian yang sedikit berbeda. Bu, saya nggak yakin seperti itu. Jadi bisa aja mahasiswanya itu rajin ikut kuliah, rajin bikin tugas, rajin ikut ujian, malah nilainya jelek. Nah, itu yang dinamakan hipotesis. Kenapa? Karena pasti ketika mengutarakan hal tersebut, saya pasti akan bertanya, kok bisa mas? Buktinya apa? Nah, untuk menjawab buktinya apa, maka di sini kalian harus melakukan pengujian hipotesis. Nah, uji hipotesis itu merupakan salah satu tahap pengujian dari analisis regresi linier berganda. Oke, itu sekilas untuk definisi hipotesis. Nah, kemudian jumlah hipotesis ya, itu bergantung pada banyaknya variabel independen ya yang kalian punyai. Jadi di sini karena ada 5 variabel independen, maka di sini ada 5 ya, ada 5 hipotesis yang akan terbentuk. Dan setiap hipotesis itu diawali dengan kata berpengaruh. Berpengaruh di sini maksudnya setiap variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Misalnya, A itu berpengaruh terhadap F, B itu berpengaruh terhadap F, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya, apa arti kata positif? Di sini saya kasih yang berbeda warnanya. Jadi di sini kalau misalnya dia berpengaruh, ya, itu kan sudah ada kata pengaruh. Pengaruhnya dia signifikan. Nah, di sini yang berbeda adalah kenapa ada kata-kata positif. Nah, di sini saya bedakan dulu warnanya supaya kalian bisa memahami.
Sembari saya mencatat ya. Dalam hipotesis, kata-kata berpengaruh artinya variabel independen berpengaruh terhadap dependen. Kemudian di sini untuk positif ya. Hipotesis positif artinya, jadi kalau di sini Anda menuliskan kata-kata positif, itu artinya adalah hubungan linier ya, atau segaris. Nah, maksud hubungan linier itu apa? Jadi saya ambil contoh hipotesis yang pertama. A berpengaruh positif signifikan terhadap F. Ketika dia ada tulisan positif, di situ artinya ketika nilai A naik, maka nilai F juga naik. Ketika nilai A turun, maka nilai F juga turun. Ya, itu yang dinamakan hipotesis positif. Nah, kalau ada hipotesis positif, berarti di sini juga ada hipotesis negatif. Hipotesis negatif artinya hubungan berbanding terbalik. Nah, di sini maksudnya adalah ketika nilai A naik, maka nilai F akan turun. Kebalikan. Ya. Sebaliknya, ketika nilai A turun, maka nilai F akan naik. Ya, itu yang dimaksud dengan hipotesis negatif. Berarti kalau contoh tadi penelitian mahasiswa, berarti ketika mahasiswa itu rajin kuliah, maka nilainya malah tambah jelek. Ya. Atau ketika mahasiswa itu rajin mengerjakan tugas dan ujian, maka nilainya akan jelek. Itu yang dinamakan hipotesis negatif. Oke, jadi tahapan kedua untuk analisis regresi adalah hipotesis. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu adalah menuliskan rumus dari analisis regresi linier. Jadi tahapan yang ketiga adalah tuliskan rumus analisis regresi linier berganda. Nah, saya jelaskan di sini untuk rumusnya. Jadi Y di sini adalah simbol variabel dependen. Kemudian nilai alfa dan beta adalah konstanta. Kemudian nilai yang seperti E ya, nilai EI ya, atau epsilon I itu adalah toleransi kesalahan. Kemudian X1, X2 dan seterusnya
adalah variabel independen. Ya. Jadi kalau misalnya variabel independennya ada 5, berarti X-nya sampai 5. Kalau variabel independennya hanya ada 3, berarti X-nya sampai 3. Ya, jadi caranya adalah seperti itu. Kemudian, kalau sudah menuliskan rumus, apa yang akan kita lakukan? Jadi, langkah yang keempat adalah melakukan uji asumsi klasik. Ya. Jadi di sini uji asumsi klasik itu ada 4. Ada yang namanya uji normalitas, kemudian uji hetero, uji multikol, dan uji autokorelasi. Nah, di sini apa tujuan dari uji asumsi klasik? Ya. Jadi tadi kalau sudah saya jelaskan ya, kalau statistik deskriptif itu adalah awalnya, uji asumsi klasik itu adalah filternya. Filter terhadap apa? Filter terhadap variabel dan data. Ya. Filter terhadap apa? Filter terhadap kesalahan. Ya, jadi di sini karena namanya SPSS itu adalah software statistik, ya jadi nggak langsung kayak Excel ya, langsung ketik rumus, keluarin hasilnya, nggak seperti itu. Tapi sebelum Anda melangkah jauh ke rumusnya, Anda filter dulu di uji asumsi klasik. Jadi nanti ketika di uji asumsi klasik itu ada kesalahan, ya, atau nilai pengujiannya di sini ada yang nggak sesuai, Anda betulkan dulu data atau variabelnya, kemudian Anda olah lagi, baru Anda masuk ke tahapan uji regresinya. Jadi kalau misalnya salah satu di antara uji ini tidak lolos, Anda tidak bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Ya, namanya aja juga filter. Jadi di sini ketika 4 uji asumsi klasik itu sudah dipenuhi semua, maka dianggap bahwa model regresi liniernya itu adalah blue. Blue itu adalah Bayes linear unbiased estimator. Jadi bebas dari nilai bias atau bebas dari kesalahan-kesalahan yang bisa aja fatal. Nah, jadi seperti apa uji asumsi klasik yang akan kita lakukan? Jadi uji asumsi klasik akan saya bahas di pertemuan ke-15. Jadi di pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang uji asumsi klasik dan uji hipotesisnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan ke-14 pada hari ini. Ya, jadi di bagian awal analisis regresi linear berganda, Anda sudah tahu ya tahapan apa yang harus Anda lakukan sebelum Anda melakukan pengujiannya. Yang pertama, Anda harus tahu variabel penelitiannya apa saja, menggambar kerangka pemikirannya, membuat hipotesisnya, menuliskan rumusnya, baru masuk ke uji asumsi klasik. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa, saya ingatkan Anda untuk jangan lupa untuk absen disiakat ya di menu absensinya supaya absen Anda bisa terrecord secara otomatis. Dan tetap semangat mengikuti perkuliahan online ya karena ini sudah pertemuan-pertemuan terakhir ya sebelum kita UAS dan sebelum kita mengakhiri kuliah full online di semester ini. Sekian dari saya, kita ketemu di pertemuan 15. Bye-bye.